Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Dede Lutfi Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pembahasan soal UPPPG dalam jabatan, khususnya untuk yang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenai Pancasila ya. Ya, simak video ini sampai selesai. Ya, langsung saja yang nomor 1. Indonesia termasuk negara agraris. Namun demikian, menekuni dan bekerja pada sektor perikanan dan pertanian masih belum menjadi profesi yang menarik bagi generasi muda. Sebagai seorang guru, kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran adalah menjelaskan A. Melakukan penyuluhan tentang makanan pokok. B. Pentingnya mata pencarian petani bagi bangsa. C. Mengadakan pelatihan urban farming bagi pemuda desa. D. Melakukan kegiatan pameran diversifikasi profesi. E. Meminta perusahaan untuk membeli lahan pertanian. Ya, di sini kita yang pertama di garis bawahi adalah tentang Indonesia negara agraris, generasi mudanya belum tertarik pada pertanian. Nah, di sini tugas kita sebagai guru ya, tugas kita sebagai guru terkait fenomena tersebut dalam pembelajaran harus menjelaskan apa, kurang lebih seperti itu. Nah, A. Melakukan penyuluhan, ini jelas bukan ya, penyuluhan makanan pokok. Yang A jelas bukan tugas seorang guru. Kemudian yang B, pentingnya mata pencarian bagi petani bagi bangsa. Ini juga termasuk ya, yang B termasuk. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan. Oh, ini jelas bukan. Ini mungkin dari perangkat desa ya, bisa dari perangkat desa, kemudian dari dinas pertanian. Ini termasuk yang C. Kalau bagi guru, yang C bukan. Kemudian yang D, melakukan kegiatan pameran. Nah, ini juga bukan. Kemudian yang E, meminta perusahaan. Oh, bukan. Nah, dari jawab 5 option tersebut, jawabannya adalah B. Pentingnya kita menjelaskan tentang pentingnya mata pencarian petani bagi bangsa Indonesia. Sebagai seorang guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena tersebut dalam pembelajaran dapat menjelaskan tentang pentingnya mata pencarian petani bagi bangsa. Dalam penjelasan ini dapat dikemukakan bahwa petani memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pemenuhan kebutuhan basic seperti makanan pokok bagi seluruh masyarakat. Petani juga termasuk sangat berkontribusi dalam penghasilan devisa negara melalui ekspor produk pertanian. Pembahasan dapat melibatkan penjelasan mengenai kebutuhan makanan pokok, pentingnya menjaga ketahanan pangan, serta keterkaitan petani dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dari tersebut sudah clear ya, jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Pentingnya mata pencarian petani bagi bangsa. Selanjutnya, nomor 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksud untuk A.
mewujudkan semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. B. Mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia. C. Mengatur perilaku bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat. D. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dan E. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur. Ya. Nah, ini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini garis besar yang pertama adalah dasar negara ya. Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang A, mewujudkan semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Ya, mewujudkan semua aktivitas. Ini termasuk bukan dasar negara sebagai Pancasila sebagai dasar negara ya, tetapi Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini yang A. Kemudian yang B, mewujudkan kepribadian bangsa. Jelas ini termasuk kepribadian bangsa. Yang C, mengatur perilaku bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat. Mengatur perilaku masyarakat bagi seluruh warga masyarakat. Kemudian yang D, mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang E, mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur. Nah, ini yang E, perjanjian luhur. Ini untuk menjawab nomor 2 ini jawabannya antara C dan D. Kalau untuk yang A, pandangan hidup bangsa, kemudian yang B, kepribadian bangsa, yang E, perjanjian luhur. Padahal yang di sini adalah kata kuncinya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk itu dari sini mengatur perilaku bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dari sini lebih condong ke D. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila termasuk dijadikan sebagai pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Dalam menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia berusaha untuk mewujudkan atau mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Kalau ini yang C juga termasuk masuknya pandangan hidup bangsa. Jadi untuk yang sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara adalah yang D, mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut ke nomor 3. Salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya adalah A. Sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. B. Sikap mencintai produk dalam negeri yang dapat memicu tumbuhnya berbagai produk lokal yang unik di setiap wilayah tanah air. C. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal serta nilai-nilai dasar Pancasila. Yang D. Sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta baik dari dalam maupun luar negeri. E. Sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Ya, dari sini yang kata kuncinya adalah menghadapi tantangan globalisasi di bidang budaya. Ya, di bidang budaya. Nah, yang pertama ya, dari A. Sikap saling terbuka
dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional untuk menghadapi keterlibatan dan persaingan global. Kalau untuk bidang budaya yang A belum termasuk ya, mungkin ini termasuknya dalam bidang ekonomi yang A. Kemudian yang B, mencintai produk. Nah, mencintai produk dalam negeri yang dapat memicu tumbuhnya berbagai produk lokal yang unik nah ini juga bukan termasuk dalam bidang budaya. Kemudian yang C, sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal serta nilai-nilai dasar Pancasila. Ini yang C termasuk ya, karena di sini juga tentang bidang budaya. Di sini juga masuknya budaya asing dan menyaring budaya asing tersebut. Kemudian yang D, sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini bukan termasuk di bidang budaya. Kemudian yang E, sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Ini juga bukan ya, jadi jelas jawabannya adalah C. Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya, sikap terbuka sangat penting. Namun kita juga perlu menyaring budaya asing agar sesuai dengan nilai-nilai, norma, kemudian tradisi lokal, serta nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan sikap terbuka yang bijak, kita dapat mengadopsi hal-hal positif dari budaya asing, sambil tetap menjaga identitas dan kearifan lokal. Hal ini penting juga ya, agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan juga keunikan budaya kita sendiri. Dengan menyaring budaya asing, kita dapat mempertahankan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjaga keberagaman budaya kita. Sikap terbuka merupakan sikap yang bijak yang juga memungkinkan kita untuk belajar dari budaya asing dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan dan juga pengalaman baru. Maka dari situ sangat yakin jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4. Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain A. Pasiliran. 1. Pasiliran. 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan. 3. Ngaben. 4. Jangan makan sambil berdiri. 5. Berbahasa dengan krama inggil. Dari 5 contoh norma tersebut yang termasuk custom adalah ya, sebelum kita belajar tentang pasiliran itu apa, kemudian menerima sesuatu dengan tangan kanan, kita belajar dulu tentang tingkatan norma ya. Itu ada usage, lost way, mores, kemudian yang terakhir adalah custom, dan juga ada law atau hukum. Kita akan belajar satu per satu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang usage. Usage atau norma cara adalah merupakan suatu tata cara yang terlihat
pada perbuatan individu dalam masyarakat. Sanksi bisa dilakukan bila melakukan penyimpangan dalam norma, cara atau usage ini berupa celaan, tidak akan mendapat hukuman berat ya. Untuk contoh dari usage ini adalah misal membuang sampah pada tempatnya, kemudian memakai pakaian yang sopan. Contoh pelanggarannya ya, misalkan seseorang membuang sampah sembarangan, kemudian seseorang berpakaian kurang pantas, itu pasti akan mendapatkan sanksi berupa bisa celaan, bisa juga teguran. Hanya itu ya, tidak lebih dari itu. Ini untuk usage. Norma tata cara ya, atau norma cara, ini adalah usage yang sudah melekat pada masyarakat. Kemudian yang kedua, Volkswagen adalah norma kebiasaan. Adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sanksi sosial bila melanggar norma kebiasaan berupa teguran. Contohnya, memberi hormat kepada orang yang usianya lebih tua, mendahulukan orang yang sudah tua ketika kita sedang mengantri. Itu merupakan sebuah kebiasaan atau Volkswagen. Kemudian yang ketiga ada Mores. Mores ini adalah norma yang bersumber dari filsafat, ajaran agama, ataupun ideologi yang dianut oleh masyarakat setempat. Maka di dalamnya mengandung unsur pengawasan kalau untuk Mores ini. Maka bagi pelanggar biasanya terhadap penyimpangan akan dikenai sanksi ya. Untuk contohnya misalnya larangan berzina, tentang larangan berjudi, minuman keras, penggunaan nafsa, dan juga melanggar tata tertib sekolah. Biasanya untuk pelanggaran tersebut biasanya dikenai sanksi. Bisa sanksi teguran, bisa kayak pelanggar tata tertib sekolah, kemudian bisa juga sanksi hukum, misalnya kayak berzina, berjudi, minuman keras, dan juga penggunaan nafsa. Yang selanjutnya adalah custom. Custom ini adalah norma adat istiadat, adalah suatu kebiasaan yang terkait dengan tradisi turun-temurun dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Biasanya bagi masyarakat yang melanggar custom atau norma adat ini biasanya mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Contoh dari custom atau norma adat ini, yang pertama ada pernikahan ya, upacara pernikahan adat Jawa. Kemudian ada upacara potong gigi di Bali, atau juga ada tradisi bau nyale di Lombok. Ya, kita kembali. Untuk yang terakhir itu adalah law atau hukum ya. Kemungkinan teman-teman semua, Bapak Ibu guru sudah jelas mengenai norma yang terakhir, law ada hukum. Kita kembali ke soal ya. Nah, di sini yang pertama kita belajar tentang apa sih pasiliran ini. Nah, pasiliran adalah suatu tradisi pemakaman unik bagi bayi-bayi yang meninggal dunia di Toraja ya, Toraja. Kemudian menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ya, kemudian yang asing mungkin nomor 1 sama nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3, ngaben itu upacara pembakaran jenazah
untuk umat Hindu di Bali. Ya, jadi kalau pasiliran ini termasuk masuknya custom ya. Kemudian menerima sesuatu dengan tangan kanan. Menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ini termasuknya usage atau tata cara ya. Kemudian yang ketiga juga termasuk custom. Suatu adat istiadat, kebiasaan adat istiadat. Kemudian nomor 4 termasuk mores, kebiasaan, termasuk suatu norma kebiasaan di masyarakat. Menerima makan jangan sambil berdiri. Kemudian yang terakhir berbahasa dengan kromo inggil termasuk usage atau norma tata cara atau norma cara ya. Dari sini jelas bahwa jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Ya, sekian untuk pembahasan soal pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.